بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Terakhir kita sudah masuk perbedaan antara alhamdu dan asyukru. Ya, alhamdu bisa diartikan pujian. Syukur apa? Ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Syukur. Kalau di PDF-nya halaman berapa sih itu? Ada PDF-nya? Halaman berapa? Biar enak dicek. Kalau yang punya bukunya emang beda-beda halamannya, tapi yang kemarin di-share di PDF. Nah, tadi cek lagi. Kemarin kita bahas alhamdu dan syukur. Alhamdu pujian itu alatnya hanya satu, yaitu lisan. Alatnya, alat untuk memuji itu lisan. Adapun objeknya, apa yang ingin dipuji, yang ingin disanjung, itu banyak. Yang pertama, bisa karena sebuah nikmat yang dia rasakan, yang dia peroleh. Atau yang kedua, karena ada karakter atau perangai yang indah, sehingga dia memujinya, dia menyanjungnya. Serius ya? Jadi kalau hamdun itu pujian, alatnya apa? Lisan. Apa objeknya yang dipuji? Bisa berupa nikmat yang dia rasakan, yang dia peroleh. Atau yang kedua, karena adanya perangai atau karakter atau sifat yang indah, sehingga dia memujinya, menyanjungnya. Adapun syukur, ya alatnya itu lebih banyak. Pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati, yang ketiga dengan anggota tubuh. Maka kalau dia nggak pergunakan alat ini, tiga ini, nggak dijadikan syukur dia, dikatakan dia belum bersyukur. Adapun objeknya, apa yang harus dia syukuri, itu cuma satu, nikmat yang dia rasakan, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Misalkan nikmat sehat, enak kan sehat? Betul, sehat enak? Enak ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita dikatakan bersyukur? Ya, minimal lisan ini mengucapkan alhamdulillah. Kemudian hati ini meyakini nikmat sehat ini datangnya dari siapa? Allah, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kitanya ngatur waktunya bagus, ngatur makanannya bagus dan sebagainya. Itu hanya sebab. Yang mendatangkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang diet juga mati, banyak. Orang jaga pola makan sehat juga mati ada. Ya, dan yang ketiga, digunakan nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah. Maka sekali lagi, syukur itu alatnya harus tiga: lisan, hati, anggota tubuh. Sedangkan objeknya satu, itu nikmat yang dia peroleh. Yang bedakan antara hamdun, pujian, dengan apa? Syukur. Sedikit kita bahas kesimpulannya. Wa ala hadza, berdasarkan ini, fa bainal hamdi wa syukri, maka antara pujian atau hamdun dan syukri umumun wa khususun min wajh. Ada umumnya, ada khususnya dari tinjauan atau beberapa sisi. Maksudnya kalau umum bisa dua-duanya berkumpul bersama-sama pada satu titik.
Ya, dan masing-masingnya punya keistimewaan tersendiri. Ini memang bahasa mantik nih, repot bahasa mantik. Ya, umum khusus min wajhin. Kalau umum berarti antara hamdun dengan syukur bertemu pada satu titik. Ya, kalau khusus hamdun sendiri, syukrun apa? Sendiri. Begitu. Apa contohnya ya? Dia ada 2 poin atau 2 hal. Terkadang dia berkumpul bersama pada satu titik, tapi satu sisi ya masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Ya banyaklah contohnya ya. Nah, contohnya ini hamdun dan apa? Syukur. Yajtami'ani fi tsana'i bil lisan 'ala ni'mah. Maka keduanya berkumpul pada satu titik dalam hal apa? Pujian dengan lisan terhadap nikmat. Ya, kan tadi kan hamdun pujian dengan apa? Lisan atas nikmat atau selain nikmat. Kalau syukur kan juga ada lisannya tapi khas untuk nikmat. Berarti keduanya berkumpul di satu titik. Memuji, menyanjung dengan lisan terhadap sebuah nikmat. Nah, itu disebut dengan umum, berkumpul berdua pada satu titik. Emang bahasa mantik begini ribet. Ini bahasa mantik nih, umum khusus min wajhin. Tapi kalau dia ngerti insyaallah ya banyak faedahnya. Wa yanfaridul hamdu fi tsana'i bil lisan ala ma laysa bi ni'matin minal jamilil ikhtiyari. Dan hamdun sekarang berpisah khusus untuk hamdun. Apa dia? Pujian dengan lisan terhadap sesuatu selain nikmat dari perangai-perangai atau karakter yang indah, yang bagus. Nah, itu khas untuk hamdun. Jadi kalau hamdun itu khasnya di mana? Dia memuji dengan lisan pada perkara selain nikmat. Apa perkara selain nikmat? Ada perangai yang bagus, sifat yang bagus. Misalkan dia ngelihat Allah punya sifat A, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan lisannya, ya Allah, ciptaanmu begitu indah. Ciptaanmu begitu sempurna. Nah, itu namanya apa? Hamdun khas, bukan syukur dia. Bukan apa? Bukan syukur. Kemudian wa yanfaridu syukru bis-sana'i bil qalbi wal jawarihi ala khususi ni'mah. Dan juga syukur bersendirian khas, pujian dengan hati, dengan anggota tubuh ya khas atau khusus untuk nikmat saja. Nah, ini ya tugasnya syukur. Jadi memuji Allah dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya pada sebuah nikmat saja. Al-muhim ya kalau ini nggak paham, nggak ngerti, yang penting ngerti hamdun, ngerti syukur. Ya kalau hamdun sekali lagi memuji dengan apa? Lisan. Apa yang dipuji? Pertama, sebuah nikmat yang dia dapati. Atau yang kedua, ada sifat-sifat Allah yang begitu indah yang dia alami. Ya, misalkan dia sering berdoa kepada Allah dengan nama Ar-Razzaq, dengan nama Al-Wahhab, dengan nama Al-Fattah. Ya, ternyata dikabulkan. Ya, ini kan berarti menunjukkan Allah memiliki sifat yang indah ya dalam rangka atau dalam bentuk memberi rizki. Maka dia sanjung Allah, dia puji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Sebelumnya, adapun syukur sama pujian juga, tapi alatnya apa? Lisan, hati, anggota apa? Tubuh. Apa yang disyukuri? Apa yang disanjung? Hanya nikmat saja. Hanya nikmat saja. Bukan yang lainnya. Maka pentingnya juga kita memahami perbedaan antara memuji dan bersyukur. Falhamdu a'ammu muta'alliqa. Maka hamdu pujian itu lebih umum, mu'alliqa itu objeknya lebih luas. Wa akhassu alatan, dan alatnya lebih khusus, yaitu hanya lisan. Wa syukru bil aksi, adapun syukur kebalikan. Ya, objeknya lebih sempit, lebih khusus, sedangkan alat yang digunakan lebih banyak. Nah, sekali lagi ini bahasa-bahasa mantik, tapi sekali lagi pahami saja bedanya hamdun dengan apa? Syukur. Ya, kalau misalkan ngerti syukur aja, kita realisasikan ini. Insya Allah Taala kalau dia realisasikan, Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya,
wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, Allah telah memberikan pengumuman. Wa ta'adzana itu artinya mengumumkan. Makanya kalau ada orang mimpi azan, itu nanti tafsirnya bisa dua kata para ulama tafsir. Bisa jadi dia pergi umroh atau haji. Ya, tafsir yang kedua apa? Tahu? Mencuri. Ya, sebagaimana kisah Nabi Yusuf ketika ada periuknya itu atau gelasnya yang diambil, kemudian berseru, ya, mengumumkan ada yang kehilangan, ya, ada pencuri. Mafhum? Ya, ini pada hari ini aja dari, ya, namanya tajarrubat. Ketika ya banyak mimpi seperti itu, ternyata tawilnya seperti ini, akhirnya ditulis oleh para ulama. Mafhum ya? Ada juga kalau mimpi apa namanya dapat ikan, apa kira-kira tawilnya? Dapat harta, dapat duit. Ya. Dan memang tawil mimpi nggak ada ilmunya. Walaupun disebutkan oleh para ulama, dipersyaratkan hafizul Quran dan seterusnya, ya nggak ada harus belajar ini belajar ini. Itu ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, wa ammal farqu bainal hamdi wal madhi. Adapun perbedaan antara hamdun dan madah. Ya, hamdun pujian, madah itu sanjungan lah kurang lebih. Nanti kita bahas bedanya. Faqad qala Ibnu Qayyim berkata, innal hamda, bahwasanya hamda atau hamdun pujian, ikhbar itu memberi kabar, an mahasinil mahmud, tentang keindahan-keindahan yang dipuji. Ya, misalkan orang nih sifatnya bagus, terus kita bilang fulan begini bagus, masya Allah, fulan begini. Itu sedang memberikan kabar, ya, menyanjung keindahan seseorang yang sedang kita puji tadi. Ma'ahubbihi, tapi perhatikan ada rasa cinta, wa ta'zimihi, dan pengagungan kepada dia. Fala budda fihi min iqtiranil iradati bil khair, maka wajib di dalam hamdun ini ada kesertaan niat baik atau iradah, kehendak, keinginan untuk sebuah kebaikan. Misalkan dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya berarti dia sedang mengabarkan tentang keindahan, kebagusan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus disertai rasa cinta, pengagungan. Begitu juga harus ada iradah atau niat, ya, kebaikan di dalamnya. Ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya hamdun. Beda nanti pujian. Kadang orang memuji seseorang, menyanjung seseorang, tapi bukan niat baik, karena terpaksa, gitu. Ya, misalkan karena dia bosnya, akhirnya disanjung-sanjung, padahal pengen apa? Menjilat, gitu. Nah, itu namanya apa? Madah kalau bahasa Arabnya. Madhun. Apa Indonesianya berarti itu? Sama aja surahnya memuji, masya Allah bos kita bagus banget, bos kita baik. Padahal dia bukan pengen, ya, niat baik, cuma pengen dapat apa? Ya, dapat bonus, dapat apa? Nah, itu namanya madhun. Ya, tapi kalau hamdun, ya, ada keinginan, kehendak, niat untuk kebaikan di dalamnya. Bi khilafil madhi, berbeda dengan madah. Fa innahu ikhbarun mujarrad, maka dia hanya sekedar pengkabaran saja, tanpa ada rasa cinta, ya, tanpa ada kehendak atau keinginan baik. Ya, penting dia puji saja, gitu. Enggak, tapi enggak ada keinginan, niatan baik di dalamnya, hanya sekedar pengkabaran. Walidzalika kana al-madhu awsa' tanawulan, oleh karena itu madah lebih luas cakupannya. Li'annahu yakunu lil hayy wal mayyit walil jamad aidha, karena terkadang yang namanya madah bisa untuk orang yang hidup, orang yang sudah mati, atau bahkan, ya, benda-benda mati sekalipun. Misalkan dia memuji mutiara, wah bagus sekali nih mutiara, padahal dia nggak suka misalkan, ya, atau dia lihat bangunan bagus banget atau apa gitu, dia puji, tapi nggak ada rasa cinta kepadanya. Atau dia puji bosnya tadi, tuannya, tapi tidak ada rasa cinta di dalamnya, dan seterusnya. Itu hanya sekedar sanjungan saja. Ya, bahasa Indonesianya enaknya apa? Sanjungan.
ada Pak Prabowo datang misalkan di sini, ya kalau nggak disanjung ya gimana kan gitu. Tapi sanjungan dia kira-kira buat apa itu? Apakah ada keinginan baik atau emang ya sekedar pengkabaran saja? Ya, maaf ya. Kalau nggak disanjung nanti gimana? Protokolnya begitu katanya. Jadi kalau ada pejabat, memang harus ada kepala ini datang, bahwa ini ngasih sambutan. Masa sambutan isinya ya selamat datang doang kan enggak? Ya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kadin ya, yang telah berbaik hati dan seterusnya. Padahal isinya cuma apa tadi? Ya sanjungan gitu aja. Tapi mungkin di hatinya mah repot nih ngapain datang-datang lagi. Nah itu namanya madah, itu namanya sanjungan saja. Adapun yang namanya hamdun, pujian, itu memang harus ada rasa cinta, harus ada rasa pengagungan, dan memang niatnya baik di situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan madah, atau tidak dibilang al-madhu, tapi yang dibilang adalah alhamdu. Dibilangnya apa? Alhamdu. Maaf ya, maka nama Allah nanti Hamid, bukan Madih, tapi apa? Al-Hamid, yang maha terpuji. Karena madah itu bisa baik, bisa jelek. Ya, kalau madhun bisa jelek, bisa juga apa? Baik. Tapi kalau yang namanya madhun, pasti di situ ada kebaikan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini belajar akidahnya kapan ini Ustaz? Sabar ya. Dari kemarin mukadimahnya panjang memang. Kita lanjutkan, qala al-mu'allifu rahimahullah wa al fil hamdi lil istighraq. Kata al kan tuh alhamdu. Perhatikan, alhamdu ada al kan di depannya. Ya. Nah, al ini di ilmu nahwu banyak artinya. Banyak apa? Artinya. Salah satu artinya lil istighraq. Istighraq itu mencakup semua anggotanya, mencakup semua persennya. Misalkan contoh ayat, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Kira-kira ada nggak manusia yang diciptakan nggak lemah? Langsung bisa berdiri, langsung bisa makan, langsung bisa ngomong. Ada? Nggak ada. Berarti al-insan di situ, khuliqal insanu, diciptakan manusia, maka alif lamnya namanya istighraq. Istighraq itu menyeluruh, mencakup semua anggotanya. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terkecualikan, semuanya kena. Itu disebut dengan apa? Istighraq. Ya, makanya istighraq itu bisa diartikan tenggelam. Lihat, kalau orang tenggelam, ada yang tersisa? Ya ada, masuk semua ke air. Ya, walau kalau misalkan begini belum tenggelam berarti dia masih ada apanya? Tangannya. Tapi kalau tangannya sudah masuk semua ke badan-badannya, itu namanya juga apa? Istighraq, tenggelam. Ya, jadi istighraq itu mencakup semua apa? Persen. Misalkan kata ar-rajulu, lelaki. Ya, berarti mencakup semua lelaki. Mau yang kurus, yang gemuk, yang apa lagi? Yang ganteng, yang jelek, pokoknya lelaki masuk semua. Ya, misalkan kaum lelaki masuk semua, ya sudah semuanya masuk, nggak ada yang dikecualikan. Nah, itu disebut dengan istighraq. Disebut dengan apa? Istighraq. Apa nama istilahnya? Istighraq. Ya, harus. Lanjut. Wa al, dan kata al pada kalimat alhamdu lil istighraq. Fungsinya untuk istighraq. Istighraq itu artinya liyatanawala, agar supaya mencakup kulla afradil hamdi, setiap persen atau bagian-bagian pujian itu sendiri. Al muhaqqaqah wal muqaddarah. Muhaqqaqah itu yang kita ketahui, muqaddarah yang tidak kita ketahui. Jadi kan pujian kepada Allah itu banyak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Makanya kata Nabi SAW, ya la uhsi thana'an alaik, aku tidak mampu menghitung untukmu pujian-pujian, saking banyaknya. Ya, kan nanti Nabi SAW kan memuji Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar yang disebut dengan syafaatul uzma. Nah, itu pujian-pujian itu ya dilontarkan oleh Nabi, apa yang belum pernah terdengar sebelumnya.
Ya, berarti menunjukkan ada yang dulu dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena diberitahu, ada yang tidak diberitahu, masih ya ibaratnya tersembunyi gitu, namanya muqaddarah yang kita tidak ketahui. Misalkan kalau kita doakan memuji Allah, kira-kira apa saja pujiannya kepada Allah? Ya Allah, Engkaulah yang memberi aku kehidupan, satu pujian itu. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan aku ilmu, dua. Ini yang kita ketahui saja. Kira-kira yang belum kita ketahui, kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Ya, makanya alhamdulillah di situ maknanya istighraq berarti mencakup semua pujian, baik yang muhaqqaqah yang kita ketahui atau muqaddarah yang belum kita ketahui. Pokoknya segala jenis pujian yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau diterjemahan di dalam mushaf itu kan segala puji hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lepas, enggak ada yang tersisa. Hanya saja terkadang kita tahu ya, dan satu sisi juga banyak yang kita tidak tahu. Ya, sehingga tidak terlontar dari lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau begitu dikasih solusi. Cukup bilang aja alhamdulillah berarti mencakup semua pujian miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan milik selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia dipuji terkadang satu sisi saja, sisi yang lainnya jelek. Tapi Allah Subhanahu wa taala dipuji itu mutlak, semuanya indah, tidak ada yang cacat di dalamnya. Saudara, itu namanya alhamdulillah bermakna istighraq. Bermakna apa? Istighraq. Apa maksud istighraq? Mencakup semua satuan pujian-pujian, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ya, makanya kalau ada musibah cukup aja bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Karena terkadang kita nggak tahu hikmah di balik itu, apa saja yang bisa nanti kita sanjung Allah, kita puji Allah. Ya sudah, dikasih kalimat yang lebih global. Alhamdulillahi ala kulli hali. Segala puji itu hanya milik Allah pada setiap kondisi. Makanya mukmin itu semua kondisi baik. Mau dapat musibah dia bersabar, mau dapat nikmat dia bersyukur dan seterusnya. Mau mukmin yang kuat juga ada kebaikannya, mau mukmin yang lemah juga ada ada kebaikannya. Mau yang belajar mencatat ada kebaikannya, mau yang sekedar duduk dengar juga insyaallah ada kebaikannya. Ya, yang kata Nabi ibaratnya merekalah teman-teman duduk yang tidak akan membawa kerugian. Sekedar duduk saja, ya, duduk saja. Maaf ya, dengerin, kalau kata bahasa sekarang jiping ya. Jangan ngaji tarkam ya. Baru dengar ngaji tarkam. Jadi ngundang orang nanti dibayar. Ini ada ngaji jiping. Dengerin aja. Ya, insyaallah dapat barokahnya. Malaikat memintakan ampun untuknya. Mafhum ya, dan seterusnya dari keutamaan bermajlis. Ya, pernah antum dengar kisahnya Syekh Abdul Razak yang nanya muridnya, ditanya nggak tahu ya Syekh, lah sama Syekhnya bilang, ngapain emang ngaji kok gak nyatet, nggak ini, ditanya nggak tahu. Ya dia bawain itu hadisnya Nabi. Ya saya di sini ya pengen dapat barokahnya. Ya karena teman duduk di sini tidak akan membawa ibaratnya kebangkrutan. Sekedar dia duduk aja bisa dapat faedah. Akhirnya ya kata saya yang tadinya pengen ngasih faidah kepada murid, malah si murid ngasih faidah kepada saya. Masya Allah. Jadi insyaallah dalam majelis itu tidak ada kerugiannya di dalamnya. Minimal ada barokah di situ. Ya ada bentuk istighfar dari para malaikat. Begitu juga istighfar daripada hud. Hud itu ikan-ikan di lautan. Ya mereka pun dikabarkan dalam beberapa hadis memintakan ampun untuk para penuntut ilmu, para pengajar kebaikan. Jadi ikan-ikan ini bertasbih dan juga ya beristighfar. Tuh, luar biasa faedah orang bermajlis terutama di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mau ya, jadi alhamdulillah alnya itu maknanya istighraq. Istighraq itu menyeluruh semua satuan pujian. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Jadi kalimat alhamdulillah jangan dianggap kalimat yang kecil, ini kalimat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, waqila, dan pendapat yang lain alif lam itu lil jins.
Kalau lil jins itu yang dilihat bukan satuan, tapi yang dilihat lebih kepada kelompok. Ya, misalkan ini manusia ada jenis laki, ada jenis apa? Perempuan. Kira-kira mana yang lebih afdal, jenis laki atau jenis perempuan? Jangan lihat satuan, tapi lihat kelompok. Kelompok laki, kelompok perempuan. Mana yang lebih afdal? Laki. Kita nggak usah ragu. Ya, apa namanya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau kita lihatnya per kelompok, maksudnya per jenis, jenis laki, jenis perempuan. Tapi kalau dilihat satuan, terkadang wanita satu bisa mengalahkan apa? 1000. Ya, jangan dibandingin Aisyah satu sama sahabat laki yang lain misalkan. Kira-kira menang mana? Kalau kita lihat satuan, Aisyah. Ya, tapi kalau kita lihat jenisnya itu berarti kelompok besarnya, maka yang lebih afdal adalah apa? Laki itu disebut dengan jins. Misalnya di dunia apa namanya biologi atau apa hewan kan ada jenisnya ya, ada misalkan kita ngomongin kaki 4, ada jenis kucing, ada jenis kambing, ada jenis sapi misalkan. Atau sesama sapi aja dulu dah ya, jangan ya. Sapi lokal sama sapi mana impor ya. Kira-kira menurut antum lebih bagus mana kualitasnya? Sapi lokal nih sama sapi apa? Sapi impor. Kira-kira secara jenis, secara global lebih bagus mana? Impor ya? Katanya sih impor itu. Ya. Soalnya dagingnya semuanya rata, tulangnya sama semuanya. Kalau lokal kadang gede, kadang kecil, nggak rata. Makanya orang mau bikin warung steak ya pakai sapi lokal ya katanya, besok kecil, besok gede. Kalau dari impor rata kadang semuanya. Mafhum, itu disebut dengan apa? Jenis. Ya, belum tentu satuannya menang, tapi secara globalnya yang sapi ibaratnya apa? Impor itu lebih unggul ketimbang sapi apa? Sapi lokal. Itu namanya jenis. Nah, sekarang pujian itu banyak. Pujian kepada Allah, pujian kepada manusia. Kira-kira yang paling sempurna secara jenis mana? Pujian kepada siapa? Kepada Allah, tidak diragukan lagi. Nah, itu maksud dari alif lam di situ lil jins, bukan istighraq. Makanya di sini wa ma'nahu annal hamdal kamil sabitun lillah. Bahwasanya pujian yang sempurna, yang paling unggul, yang menang, ya itu tetap sabit hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian-pujian yang sempurna itu bukan milik selain Allah, tapi hanya miliknya siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim mau mengartikan istighraq, mau mengartikan jins, ya ada bentuk syariat yaitu memuji, dan itu ibadah hati. Ibadah apa? Lisan. Ya, ketika dia dalam doa memuji Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu nyebut nama Allah saja itu sedang memuji dalam doa kita. Misalkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ditambah lagi sifat, engkaulah yang maha memberi, engkaulah yang telah menganugerahkan aku ini, aku itu. Itu sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk apa? Ibadah. Karena ada bentuk pengagungan kita kepada Allah, ada bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang kalau dipuji. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita, tidak. Tapi itulah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, agar manusia beribadah kepada Allah. Salah satu caranya dengan apa? Memuji. Beda manusia, kalau dipuji makin apa? Makin melayang ya. Kadang baru dipuji dikit ya malah keselewan ya. Itu manusia. Mafhum. Makanya lil jins itu berarti pujian yang indah, pujian yang sempurna itu tetap ada hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya siapa? Bukan miliknya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini tentang makna alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wa hadza yaqtadi thubuta kulli ma yuhmadu alaih
min sifati kamalihi wa nu'uti jamalihi, dan ini mengandung tetapnya segala sesuatu yang Allah dipuji atasnya dari sifat sempurnanya dan sifat keindahannya. Maksudnya apa? Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, berarti kan ada objeknya tadi. Ya. Objeknya apa? Namanya, sifatnya. Berarti menunjukkan nama dan sifat tadi memang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia, kadang dipuji padahal itu nggak ada pada dia. Tapi ketika kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, berarti apa yang kita lontarkan, apa yang kita ucapkan, keluarkan dari lisan, memang itu ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, memujikan tadi ibadah dengan lisan. Berarti mengandung apa yang kita ucapkan, kita lontarkan, kita utarakan ya ketika menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala, berarti memang itu ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala, ada sifat sempurnanya Allah, ada sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan pernah lepas dari diri Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita bilang, ya Allah, Engkaulah yang maha memberi rezeki. Ya karena memang Allah memiliki sifat rezeki. Ya Allah, Engkaulah yang telah menyelamatkan aku dari musibah ini. Ya memang karena Allah yang maha menjaga, Allah yang maha begini dan seterusnya. Ya Allah, Engkaulah yang telah memberikan aku ilmu, Engkau yang maha mengetahui. Memang Allah memiliki sifat apa? Ilmu. Ya Allah, Engkaulah yang maha mampu atas segala sesuatu. Ya memang Allah memiliki sifat apa? Qudrah. Begitu maksudnya. Jadi ketika kita memuji, menyanjung, berarti memang apa yang terlontar dari lisan kita itu ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Sedih ya. Idz man adima sifatil kamal, sebab ya orang atau zat yang tidak memiliki sifat sempurna, falaisa bimahmudin 'alal itlaq, maka dia tidak bisa dipuji secara mutlak. Sedangkan yang dipuji secara mutlak ya tanpa cacat, tanpa aib hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak memiliki sifat sempurna, maka pada hakikatnya tidak layak untuk dipuji secara mutlak. Bisa aja dipuji kalau ada. Kalau nggak ada, kadang nggak dipuji, malah dicemooh. Ya misalkan timnas aja ya, kalau menang diapain? Puji, diangkat-angkat. Kalau kalah ya ganti pemain, ya. Ganti wasit, apalagi ganti pelatih, gitu. Tapi giliran menang, wah bahagia. Ya. Berbeda dengan ya sang Khalik Rabb kita, mafhum, pasti sifatnya, sifat indahnya, sifat sempurnanya, ya memang Allah miliki. Ya, dan Allah sekali lagi tersifati dengan apa yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Quran maupun hadis melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada yang salah ketik di sini. Coba Anda bacakan dulu, dilihat PDF-nya sama enggak. Walakin ghayatuhu ayyakuna mahmudan min kulli wajhin wa bi kulli i'tibarin bi jami'i anwa'il hamdi illa man haza sifatil kamali jami'aha. Sama semua itu? Hah? Ada PDF-nya? Sama enggak? Hah? Sama ya? Yang Anda bacain, Anda ulangin ya. Walakin ghayatuhu ayyakuna mahmudan min kulli wajhin wa bi kulli i'tibarin bi jami'i anwa'il hamdi illa man haza sifatil kamali jami'aha. Sama? Beda ya? Karena itu ada dua cetakan memang ya. Cetakan yang benar gini. Wa ghayatuhu annahu mahmudun min wajhin duna wajhin, ya. Wala yakunu mahmudan bi kulli wajhin wa bi kulli i'tibarin bi jami' anwa'il hamdi illa man istawla ala sifatil kamali jami'iha. Itu yang benar itu ya. Al-muhim ada beberapa cetakan. Coba itu apa? Yang di PDF-nya mahmudan min wajhin duna min kulli wajhin, terus wa bi kulli i'tibarin. Itu yang salah itu ya, nanti share lah di grup yang benarnya. Sekarang kita lagi ngomongin manusia nih, makhluk
makhluk itu tidak pantas untuk dipuji secara mutlak. Ya, wa ghayatu maksud kesimpulannya, annahu mahmudun, manusia bisa dipuji min wajhin, dari satu sisi, duna wajhin, tapi sisi lain terkadang tidak. Kayak tadi, kalau menang diapain? Puji. Kalau kalah diapain? Nih ya, makanya kadang supir-supir truk itu ya itu kadang suka curhatnya di mana? Di belakang itu. Kadang ya begitulah ya, menggambarkan isi kepalanya. Kadang abang pulang bawa uang diapain? Disayang kata dia. Kalau nggak bawa uang ditendang. Nanti kan kalau dia bawa sifat yang bagus diapain? Puji. Kalau bawa sifat yang jelek diapain? Dibuang. Itu manusia. Makanya kata ini ucapannya Syekhul Islam kalau nggak salah. Ya, bahwasanya manusia itu bisa dipuji tapi dari satu sisi lain tidak. Wala yakunu mahmudan bikulli wajhin, dan manusia itu tidak bisa dipuji dari semua sisi. Wa bikulli i'tibarin, ya, bi jami' anwa'il hamdi. Begitu juga tidak bisa dari setiap tinjauan dari semua jenis pujian. Illa kecuali man istaula ala sifatil kamali jami'iha, kecuali zat yang mengumpulkan atau memiliki sifat-sifat sempurna seluruhnya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-muhim, ketika kita memuji, satu sisi itu ibadah lisan, dan satu sisi kita harus tetapkan ya apa yang kita puji itu memang ada pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Adapun manusia, ketika kita puji tidak secara mutlak dia memiliki itu. Kenapa? Karena terkadang manusia dipuji kalau ada sifat apanya? Bagusnya satu sisi. Tapi ternyata besok harinya sisi lainnya tidak ada, tidak punya, ya nggak dipuji. Itulah manusia, itulah makhluk. Sedangkan yang memiliki sifat kesempurnaan seluruhnya, maka dialah yang mutlak untuk dipuji. Semua perbuatan Allah, ya baik kalau menurut kita itu jelek, ya objeknya saja, ya mungkin karena efeknya, tapi apa yang Allah tetapkan pasti mengandung keindahan di dalamnya. Makanya dalam bahasa yang lainnya Allah dipuji namanya, berarti kita memuji Allah dengan menyebut nama. Allah kita puji dengan sifatnya. Ya, Engkaulah yang memiliki wajah yang karim. Ya, Engkaulah yang memiliki tangan yang memberi dan seterusnya. Itu bagian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, memuji Allah dengan perbuatannya. Ya, perbuatan Allah itu ya seperti mentakdirkan. Ada yang ditakdirkan cakep, ya puji Allah. Ada yang ditakdirkan jelek juga, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakdirkan dapat nikmat, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakdirkan dapat musibah, maka kita juga memuji siapa? Allah. Maka kalimatnya tadi alhamdulillahi ala kulli halin. Nah, itu sebenarnya sih paling gampang ya. Kayaknya di tafsir Sa'di itu ketika menafsirkan alhamdulillah. Jadi Allah itu dipuji pertama namanya, yang kedua apa? Sifatnya, yang ketiga apa? Perbuatan Allah SWT. Apa perbuatan Allah? Mentakdirkan, menetapkan apa yang kita rasakan di dunia. Baik nikmat, musibah, apapun. Hidungnya pesek, puji Allah SWT. Ini kan Allah yang menetapkan ya. Allah musawwir, Allah yang mencipta. Ya, dikasih rezeki baru sekian, puji Allah SWT. Dikasih banyak juga puji Allah SWT. Ya, itu kan terserah Allah, kehendaknya Allah. Allah yang maha berbuat. Karena Allah fa'alun lima yurid. Maka kita ada bagian atau saham ibadah dengan cara memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia bisa dipuji hanya satu sisi, terkadang sisi lain malah dicela. Itulah manusia. Sedangkan Allah, walaupun menurut kita itu nggak enak takdirnya, tetap kita harus menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Ya, misalkan ditimpa musibah, siapa yang pengen dapat musibah? Emang enak dapat musibah? Enak, tapi tetap kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu. Katanya kemarin juga ada berita itu yang setelah lumpur datang pada berebut apa? Emas. Ya, yang tadinya udah marah-marah kemarin dapat emas malah berebutan akhirnya. Jadi rame-rame ngerok-ngerokin apa tuh? Tanah. Ada yang dapat segini-segini dapat. Ya, jadi perbuatan Allah pasti indah, pasti mengandung apa?
hikmah yang tinggi, baik kita ketahui maupun apa tidak. Makanya kadang suka ada quote-quote gitu kan, kalau apa yang hari ini engkau inginkan ya ibaratnya belum dikabulkan oleh Allah, berarti apa? Allah menginginkan engkau mengerjakan misalkan apa yang Allah mau gitu. Hari ini mungkin dia belum bisa mendapatkan apa yang diinginkan, tapi ternyata dapatnya kebalikannya. Ya mungkin itu yang terbaik buat dia, karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Ya sudah, puji Allah Subhanahu wa taala. Kayak contohnya dulu ada yang pesawat jatuh itu, dia dari tol mana? Tol pokoknya dari Bandung lah. Ya udah ngebut sampai di bandara, ya udah nggak boleh masuk. Udah ngotot dia, oh saya mau kerja ini, gimana nih pesawat saya nggak dapat. Ya akhirnya Pak Tatu nggak boleh. Pas pesawatnya jalan baru berapa menit, nyungsep. Yang tadinya dia sudah marah-marah, akhirnya bilang apa dia? Alhamdulillah. Ya terkadang begitulah. Apa yang Allah perbuat, Allah takdirkan kepada kita, bisa jadi itu jelek buat kita, tapi Allah berbuat tidak akan pernah jelek di dalam. Pasti mengandung apa? Hikmah. Ya udah cari-cari motor, dapatnya yang begini, ya sudah, insya Allah ini yang lebih bagus. Udah capek-capek nyari jodoh sana sini, dapatnya nggak taunya orang kampung sendiri, ya sudah bisa. Nah, kan Allah. Ya, kadang ada yang nyari sampai Aceh, ya nggak dapat juga. Nyari ke Lombok, nggak dapat juga. Nggak taunya orang dekat juga. Ya sudah. Ya apa yang telah Allah tetapkan, insyaallah taala itu mengandung apa? Kebaikan dan keindahan. Jadi puji Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Berbeda dengan apa? Hamba. Paham sampai sini nih? Perbedaan tadi hamdun, kemudian apa? Syukur. Ya, intinya kalau hamdun, alat yang digunakan itu hanya lisan. Ya, apa objeknya? Banyak, bisa berupa nikmat yang dia peroleh atau sifat-sifat indah. Ya, kalau misalkan kita berbicara menyanjung Allah, berarti apa yang ada pada diri Allah dari sifat-sifatnya, namanya, dan juga perbuatannya boleh kita pakai untuk menyanjung Allah. Prakteknya tadi, ya dalam doa, ketika kita panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu sedang memuji Allah SWT. Terus kita sebutkan sifatnya, engkaulah yang memiliki wajah yang mulia. Ya, sebutkan semua sifat-sifat Allah yang antum pernah pelajari, pernah ketahui. Itu juga memuji Allah SWT. Apa perbuatan Allah kepada kita? Menghidupkan kita, ya, memberikan kita rezeki. Sebutin semua. Itu termasuk apa? Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Nah, terus apa lagi faedahnya? Ketika kita menyanjung Allah, memuji Allah, apa yang kita lontarkan, ya memang itu sabit ada pada haknya Allah dan sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Makanya Allah dipuji secara mutlak. Berbeda dengan siapa tadi? Manusia. Satu sisi kadang dipuji, satu sisi malah dia dicela. Ya, makanya yang mencela Allah Subhanahu wa taala dihukumi apa? Orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah bahkan dihukumi ya kafir dan dihukumi juga apa? Mendapatkan azab yang pedih. Yang ketika apa namanya? Yang mengisahkan tentang orang Yahud yang mengatakan yadullah apa? Maglulah kata dia. Tangan Allah itu terbelenggu. Allah bantah, ya bal yadahu mabsutatani. Bahkan tangan Allah, ya kedua tangan Allah itu apa? Terbentang. Ya, kemudian Allah lanjutkan ancaman neraka bagi mereka yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada main-main kalau mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Apa ayat depannya? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Mafhum? Ya, apakah terhadap Allah, terhadap ayatnya, terhadap rasulnya kalian mengolok-olok? Ya. Ijma para ulama menukilkan orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala kafir. Ya, terlebih dalam kalimat la ta'tadiru. Enggak ada uzur. Ya, maka sungguh aneh kalau ada yang mengaku muslim, mengaku katanya ahlus sunnah, mengaku belajar tauhid, tapi ketika ada orang yang mencela Allah, dia tidak kafirkan.
Nasallallahu alaihi wasallam. Fadal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sedikit-sedikit aja dulu ya. Masih muqaddimah namanya. Insyaallah nanti lebih fokusnya kita belajar di nama dan sifat. Dan sifat ini nanti betul-betul didetailkan itu, dirinci. Ya, insyaallah akan terbuka wawasan kita ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat iradah, Allah punya sifat qudrah, Allah punya sifat khalq dan semuanya macam-macam. Ya, baik sifat dzatiyah, sifat fi'liyah dibahas secara tuntas. Memang matanya sederhana sekali, tapi yang menarik itu penjelasannya, karena dijelasin secara detail. Dijelasin secara apa? Secara detail. Ya, detailnya dari siapa? Nanti ada lawannya juga dari Ahlul Kalam. Dia bilang begini, dibantah sama Syekh Khalil Harras. Jadi lebih terbuka pengetahuan kita tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud perkataannya Bapak tentang agama setengah syukur dan setengah sabar. Apa tuh? Setengah syukur dan setengah sabar. Agama setengahnya syukur, setengahnya sabar. Nanti dicek dah, ya. Nanti aja cari coba redaksinya biar lebih jelas. Maksudnya apa gitu kan nanti maksudnya. Insyaallah. Tapi kalau yang lafaz-lafaz yang ada itu yang di mana kayak di Qaidul Arba, ya kalau dapat nikmat apa? Bersyukur. Kalau dapat musibah bersabar. Kalau berbuat maksiat cepat beristighfar atau bertobat. Nah, itu sebetulnya diambil dari kalam-kalamnya Syekhul Islam. Ya, diambil dari kalamnya Syekhul Islam. Ada lagi yang lain? Jadi harus tahu nih makna syukur ini. Jadi kalau pengen ditambahkan nikmatnya, ya ini tinggal diterapkan saja. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, yakini nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, di hatinya diyakini, kemudian nikmat itu digunakan untuk apa? Ketaatan. Berat ya? Ya, berat. Ya, kadang yang diperlukan ihsan di situ. Ya, kadang jangankan untuk memanfaatkan ya, untuk mengucapkan syukur aja kadang apa? Kita masih apa? Lama ya. Ya kemarin yang ayatnya itu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan apa? Mampu. Kemudian ditutup apa? Innallaha ghafurur rahim atau apa? Coba ayatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terus apa ayatnya? Lanjutnya? Farhan? Habib? Nah, gimana ini? Kan, coba bawahnya lagi. Enggak ada yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha kafar. Yang lain ada enggak surat yang lain? Coba dicek dulu. Yang surat An-Nahlnya ayat 18. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Nah, ini menariknya ketika Allah katakan kalau kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan apa? Mampu. Terus Allah tutup dengan nama Allah apa? Ghafur dan apa? Rahim. Ayo, apa rahasianya? Kenapa Allah tutup dengan Ghafur dan Rahim? Ghafur Maha Pengampun, Rahim apa? Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya, kata para ulama menunjukkan, ya banyak kita lalai untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ditutup dengan Ghafur, ada isyarat supaya kita banyak minta ampun kepada Allah atas nikmat yang lalai atau kita lupa bersyukur.
Karena Allah Rahim, terus masih ngasih juga. Walaupun kita lupa bersyukur, lupa segala nikmat yang telah Allah berikan, masih dikasih. Tuh, kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam belajar asma wa sifat, sebetulnya tujuan utamanya adalah apa? Untuk kita semakin cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikan ayat ini sebagai motor penggerak ya, supaya kita untuk lebih fokus lagi, banyak apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Lagi? Ya, semoga bisa dipahami apa yang kita ambil malam ini. Ya, bersabar saja sampai nanti ketemu beberapa nama dan sifat. Ini masih muqaddimah semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.